Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan Kak Muna jelaskan tentang sifat-sifat cahaya, salah satunya polarisasi. Bagi yang sudah pernah membaca buku, mungkin sudah agak paham ya apa itu pengertian polarisasi. Kalau di sini pengertiannya peristiwa terserapnya sebagian intensitas suatu berkas cahaya oleh suatu bahan. Jadi kalau kita perhatikan gelombang cahaya itu bergetarnya ke segala arah. Ke segala arah itu dalam artian ke sumbu Y positif dan negatif, ke sumbu X positif dan negatif, dan ke sumbu Z positif negatif. Jadi atas bawah, kanan kiri, menjauhi kita, mendekati kita, kemanapun arahnya kemana-mana. Nah, cahaya matahari ini termasuk salah satu cahaya yang tidak terpolarisasi. Seandainya cahaya matahari ini melewati suatu bahan atau polarisator atau polaroid yang tadinya punya intensitas awal I0, maka setelah melewati polarisator itu intensitasnya akan berkurang. Contoh polarisator itu apa? Contohnya kacamata hitam atau kaca film yang ada di mobil, dan lain-lain sebagainya. Kenapa kok bisa intensitasnya berkurang? Jadi yang tadinya arah getar cahaya itu ke segala arah, kemudian setelah dia melewati sebuah polarisator, seandainya polarisator bentuknya itu seperti ini ya, ini garis, ini bukan garis nyata ya. Seandainya ini vertikal bentuknya, artinya nanti cahaya yang bisa terserap ke sini atau bisa melewati bahan ini itu yang arah getarnya vertikal. Atas bawah, atas bawah. Jadi selain yang vertikal seperti kanan kiri, keluar masuk bidang atau menjauhi kita, mendekati kita, itu tidak bisa melewati polarisator ini. Sehingga setelah melewati polarisator ini digambarkan arah cahaya yang sudah terpolarisasi itu posisinya di sumbu Y ya, atas bawah, karena mengikuti bentuk polarisatornya. Kemudian, berapa besar intensitasnya? Setelah melewati intensitas yang pertama, polarisator yang pertama, berarti intensitasnya jadi setengah intensitas semula. Jadi berkurang 50%. Kalau ini tadinya 100%, maka ini jadi 50% kalau dibuat persentase. Seandainya cahaya terpolarisasi ini dilewatkan lagi ke polarisator kedua atau yang disebut dengan analisator, tapi bentuknya garisnya tidak seperti tadi. Sekarang kita buat membentuk sudut tertentu terhadap garis semula. Misal yang garis semula ini kan tadi di sumbu vertikal, ini arah polarisator kedua, begini, membentuk sudut theta. Maka intensitas kedua yang akan kita hitung berarti I2 sama dengan I sebelum lewat sini alias I1 dikali cos kuadrat theta. Ingat ya, cos kuadrat theta. Hasil cosnya baru dikuadratkan. Nanti kok melewati polarisator ketiga lagi, maka intensitas yang ketiga dihitung dengan rumus yang sama seperti ini. Nah, itu penjelasan untuk polarisasi yang pertama, karena penyerapan. Soalnya polarisasi itu ada 4 jenisnya. Dan yang ini polarisasi karena penyerapan atau disebut dengan absorpsi selektif. Semisal ada contoh soal, ada cahaya tidak terpolarisasi atau cahaya matahari melewati polarisator pertama dan melewati polarisator kedua. Yang ditanyakan berapakah intensitas yang melewati polarisator pertama dan berapa intensitasnya juga yang melewati polarisator kedua. Berarti kita harus cari satu-satu. Untuk yang melewati polarisator pertama, intensitasnya selalu setengah dari intensitas awal. Jadi ini I0-nya. Untuk yang I2, untuk yang intensitas kedua, berarti I2 sama dengan intensitas sebelum lewat sini berarti I1 cos kuadrat theta. Sudutnya ini 30 derajat terhadap ini.
garisnya cos kuadrat 30 derajat. I1 berapa tadi? Setengah I0, masukkan setengah I0. Cos kuadrat 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 dikuadratkan. Berarti setengah I0, setengah dikuadratkan 1/4, akar 3 dikuadrat itu 3. Jadi 3/8 I0. Nanti kalau I0-nya, intensitas awalnya di soal sudah diketahui, tinggal disubstitusi aja di sini. Kalau nggak ada, ya berarti I0. Seandainya ini dibuat persentase, berapa persennya? Ya tinggal dikali persen. Kalau ini setengah I0 dikali 100% berarti 50%. Kalau ini dibuat persentase 3/8 kali I0 dikali 100%. Tinggal dihitung ini jadinya berapa persen.